Iya baik, terima kasih rekan-rekan di Majelis Istighosah pada malam hari ini. Izinkanlah saya pada malam ini untuk menyampaikan tausiah dan doa. Mudah-mudahan di malam Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang, dan juga mudah-mudahan kita menjadikan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Pada malam hari ini akan saya sampaikan bagaimana indahnya ukhuwah Islamiyah yang tak tergantikan oleh apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat, yakni syafaat uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, landasan ukhuwah. Maka di awal kultum pada malam Jumat yang penuh berkah ini, kita sama-sama mengingatkan kepada diri bahwa diri dan segenap kaum muslimin tentang hakikat persaudaraan di dalam Islam. Nah, ini informasi yang amat dibutuhkan oleh kita semua sebagai umat Islam, agar di dalam bersikap di masyarakat ini jelas menempatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ukhuwah sebagai ciri yang khusus bagi orang yang beriman, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Maka terkait di dalam Al-Quran, jamaah yang saya hormati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka sebab itulah damaikanlah atau perbaikilah hubungan kita antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu ini akan mendapatkan rahmat. Ini tertera di dalam Al-Qur'an jamaah, surat Al-Hujurat ayat 10. Dan juga di dalam Al-Quran dikatakan wana ja'na ma fis sudurihim min gilin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Makanya jamaah yang saya hormati, sebagai umat muslim itu tidak ada dendam kusuma, apalagi kalau bertahun-tahun. Jedanya 3 hari kita tidak saling sapa menyapa. Kalau saya jujur saja tidak bisa lebih daripada 3 hari jamaah. 1 jam permasalahan pasti ada. Setiap hidup di dunia permasalahan pasti ada, tidak lepas dari permasalahan, tetapi jangan terus. Ya. Jadi persaudaraan yang terjadi di dunia ini boleh jadi ada perselisihan, hal biasa.
beda pandangan, salah paham, kurang komunikasi, begitu. Dan berbuah amarah yang sangat dengki. Namun jamaah yang saya hormati, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebersihan hati di dalam ukhuwah surgawi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Ghazal, jamaah yang saya hormati, dalam tafsirnya Ma'ani Al-Bayan, dia menyatakan kesucian umat Islam ini ditandai dengan dicabutnya sumber kekeruhan hati, yaitu rasa dendam. Pada saat di dunia bekas-bekas perselisihan tidak ada, yang menyulut api permusuhan di akhirat nanti dilenyapkan tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat Islam di dalam ridhonya, jamaah yang saya hormati. Ya, ukhuwah sesama kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, mukminin, ini terjalin apa? Lantaran kita iman. Maka tegaknya karena apa? Suburnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalinan mereka insyaallah taala persaudaraan kita yang setinggi yang terjadi antara manusia, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi persaudaraan dengan landasan iman ini lebih kuat daripada hubungan atas dasar nasab. Itu ya. Mudah-mudahan iman ini yang sifatnya yang judu wayan kusu. Kita mengingat setiap malam Jumat bahwa di istighosah ini, di majelis ini, jamaah yang saya hormati, kita mengisi mengecas iman kita yang judu wayan kusu. Kadang iman itu turun, kadang iman itu naik. Maka barometernya adalah di aktivitas kita, jamaah yang saya hormati. Jadi jikalau kita ibadahnya meningkat sering, ya, nah disitulah iman kita sedang naik. Apabila lelet, disitulah iman kita turun, karena kita sebagai manusia biasa, ya, yang judu wayan usuk. Jamaah yang saya hormati, pada malam ini ukhuwah sesama kaum mukminin ini terjalin lantaran iman. Tegaknya karena suburnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalinan mereka, jamaah yang saya hormati, inilah ya, persaudaraan yang tinggi yang terjadi antara manusia. Persaudaraan dengan landasan iman ini insyaallah, jamaah yang saya hormati, ini lebih kuat daripada hubungan atas dasar nasab. Coba kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi cermin lemahnya hubungan kekerabatan tanpa iman. Kita tengok sejenak. Ya, ayat di dalam Al-Quran, jamaah, surat Hud, yang artinya Nuh itu berseru kepada Tuhannya sambil dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Bagaimana? Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Maka sebab itu, jamaah yang saya hormati, janganlah kamu ini memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Gitu. Sesungguhnya aku ini memperingatkan kepadamu supaya kamu ini jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jamaah majelis istighosah pada malam hari ini, disinilah semakin nampak keindahan dan pentingnya ukhuwah Islamiyah itu. Melihat kemuliaan ukhuwah yang dibangun di atas fondasi iman ini, Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, memberikan pahala yang luar biasa bagi yang bersungguh-sungguh
menjalin ukhuwah ini. Nah, di antara orang-orang yang telah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala jamaah, di hari pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya ini bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda jamaah, ada 7 kelompok yang Allah akan menaunginya mereka di dalam naungannya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis istighosah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan tak tergantikan, terwujudnya ukhuwah ini memang dipengaruhi sekian banyak unsur. Jadi kalau persaudaraan didominasi oleh kepentingan, maka sejauh memberikan faedah maka terus dia berlanjut. Tapi kalau hilangnya faedah itu, belum dijamin kelanggengannya jamaah. Kasus-kasus persaudaraan yang ada di berbagai bentuk organisasi ini menunjukkan kenyataan jamaah yang amat lemahnya landasan. Karena faktor penentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun persaudaraan dengan landasan selain iman pasti tidak sanggup ini menggantikan ukhuwah Islamiyah. Kita kan bersaudara landaskan iman jamaah yang saya hormati, bukan karena apa-apa, bukan nasab, bukan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat jamaah yang saya hormati. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ayyuridullah. Saya repeat. Wa ayyuridu ayakhda'uka fa'ina asbaqallah. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alfa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan jika mereka ini bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah lah menjadi pelindung. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya, dengan para mukmin yang bersekutukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu ini membelanjakan semua kekayaan yang ada di dunia ini, yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Malah bisa, tidak akan sanggup. Kita banyak harta, cek bahasa Sunda bro di juru, bro di pantau, kalayan tengah ima, ini bahasa Sundanya. Tidak bisa kita mempersatukan. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah, maha bijaksana. Jamaah yang saya hormati, maka bagaimana Rasulullah SAW telah mendidik para sahabatnya di dalam ikatan iman selama 13 tahun di Mekah jamaah. Nah, di tengah keterasingan Islam masa itu jamaah, ukhuwah Islamiyah ini telah terbangun menjadi kekuatan yang saling menjaga, saling peduli jamaah, dan saling kokoh. Hingga saat inilah jamaah yang saya hormati, kita tetap memerlukan apa saja yang telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun ukhuwah yang tak tergantikan ini. Tekanan, desakan jahiliyah jamaah yang saya hormati ini telah merusak fondasi ikatan umat ini. Maka hadapi segala tekanan jahiliyah itu dengan wujudnya esensi tauhid jamaah yang saya hormati. Maka alhamdulillah ada AFK ini saya bisa bersilaturahmi, bisa mendengarkan, bisa menimba ilmu. Begini.
Nah inilah jamaah yang saya hormati, tak tergantikan hubungan Islamian, ikhwah itu tidak tergantikan jamaah yang saya hormati, luar biasa ini. Ya, jamaah yang saya hormati di setiap ruang kehidupan kita agar kekuatan la ilaha illallah ini kita benar-benar menjadi basis jalan pendidikan umat, maka harapan yang terpatri adalah basis kerja pendidikan umat mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insya Allah dimanapun jamaah yang saya hormati, ya, kita hadapi beragam tekanan di dalam ikatan persaudaraan yang insya Allah hubungan kita akan tetap innamal mu'minun ikhwatun faslihu, bahwa orang mukmin dan orang mukmin itu adalah saudara jamaah yang saya hormati. Ya, kalau namanya saudara jamaah yang saya hormati, ya, kalau berbicara tentang Al-Qur'an dan hadis, kita orang mukmin itu kalau diibaratkan ibarat lalat cabe. Lalat cabe jamaah yang saya hormati, walaupun panas jamaah yang tak terasa panas. Begitu. Nah mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita bisa bertemu berjumpa di Delta atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun jamaah yang saya hormati kita bisa insya Allah. Sesuai jamaah yang saya hormati, saya kultum pada malam ini dan kita tutup dengan doa mudah-mudahan ya. Bagaimana Umar bin Khattab yang pernah mengungkapkan buah pikirannya tentang ikatan ukhuwah ini jamaah. Bertemu dengan ikhwannya, dengan saudara-saudara seiman, ya. Nah ini akan menghilangkan duka lara. Bagaimana Muhammad bin Al-Mudhir saat ditanya kenikmatan apa yang masih tetap dirasakan bertemu ikhwal dan membahagiakan mereka, jawabnya bagaimana? Di antara ungkapan jamaah yang saya hormati, metafora, sebagian orang mengatakan perhiasan seorang adalah memiliki banyak ikhwan. Banyak ikhwan. Seorang penyair jamaah mengungkapkan di dalam bahasa yang diperbolis, obsesi manusia ada banyak urusan. Sedangkan obsesiku terhadap dunia adalah saudara seiman yang ringan tangan. Begitu. Kami seperti satu roh yang dibagi di antara dua badan. Ada dua badan sedangkan rohnya satu. Dan Al-Qidi menyatakan jamaah as-sadiq, teman yang sebenarnya adalah orang yang tidak lain adalah dirimu sendiri. Hanya saja ia orang lain. Begitu. Nah ini syair-syair mengatakan seperti itu. Jadi kehidupan ini menjadi indah dan manis dengan keberadaan ikhwah, saudara seiman, mendengarkan kata-kata mereka yang jujur, terasa teduh dan menyejukkan bersama mereka. Persoalan-persoalan berat insya Allah akan terbantu, akan menjadi ringan. Insya Allah. Karena ukhuwah ini tidak bisa tergantikan. Mari jamaah yang saya hormati kita sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasulillahi azmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamda yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu tonika ahwali wal afat. Takdil lana biha jami'al hajat. Wa tarfa'una biha inda ala darajat. Wa tubanti wa badal mamat. Rabbana hablana min azwan qurrata ayun laqimama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan atensinya, terutama Bang Senopati, Ibu moderator kita pada malam ini, juga Al Mukarram
Ngersa yang telah membacakan Yasin Fadilah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Senopati, silakan dipergunakan. Saya standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hubungan dengan berpulang kamu beberapa waktu yang lalu saudara kita Sakura Nasir di keluarga kita RRI Hotel 117 atau almarhum Nasir bin Tajani. Dalam hal ini pada Ustadz yang Muhammad Nawawi tahlil mendoakan beliau sama-sama dalam artian kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga iman amal ataupun amal hadiah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ustadz Muhammad Nawawi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama saya hormatin itu selaku honorer yang ada di SPI dan juga yang saya tunggu-tunggu barokahnya, ilmunya, yaitu Al-Mukarram Pak Ustadz Atatijul dan juga Pak Ustadz Yahya yang saya tunggu-tunggu barokah ilmunya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak panjang lebar kiranya malah kita membaca syahadat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan syahadat dan istighfar menambah iman Islam kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin amin ya rabbal alamin. Summa ila jami